dan tentunya dengan mengkoreksi kelainan-kelainan tersebut kita akan mendapatkan atau kita memperbaiki sistem fungsi, misalnya sistem fungsi pengunyahan, penelanan, terus bicara, kemudian tentunya ke estetika. Perawatan ortodonti itu tidak hanya memperbaiki, tapi pencegahan juga termasuk salah satu tahapan dalam perawatan ortodonti. Mungkin awal-awal mungkin ada rasa tidak nyaman dulu ya, tidak nyaman. Ya kan, namanya juga perlu adaptasi. Alat yang baru dipasang, kemudian jaringan gigi kan juga perlu adaptasi dulu, yaitu di situ ada saraf, ada apa, jadi pasti dia menimbulkan reaksi, yaitu tidak nyaman. Tapi kan tidak nyaman itu tidak selamanya. Kalau untuk Sobat Siva yang berencana untuk melakukan perawatan ortodonti, itu memang perlu mempertimbangkan, dimana yang saya bilang tadi waktunya tidak sebentar, dan memang ada kesiapan baik secara mental, kesiapan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siva dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali hari ini saya Dea Rizkia Amalia dapat membersamai Sobat Siva dalam program Health Journal Tour edisi memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut tanggal 24 September tahun 2024. Hari ini kita akan membahas mengenal lebih dekat perawatan ortodonti. Tentunya hari ini saya tidak akan sendiri, akan ditemani oleh narasumber kita yang tentunya informatif dan edukatif di bidangnya, yaitu ada Dr. Gigi Else Gustiana, spesialis ortodonti. Boleh Dr. Else memperkenalkan diri kepada Sobat Siva yang ada di rumah? Ya, terima kasih. Halo Sobat Siva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Else Gustiana. Saya adalah dokter gigi spesialis ortodonti yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Siti Fatimah di Poliklinik Gigi. Oke, terima kasih dokter. Baik Sobat Siva, berdasarkan data dari Kemenkes Republik Indonesia, kasus maloklusi sebagai salah satu permasalahan gigi yang lumayan banyak di Indonesia, yaitu mencapai 80% prevalensinya. Namun proporsi penduduk Indonesia yang menerima perawatan ortodonti itu dok sebanyak 0,7%. Nah, itu sangat sedikit ya, sangat rendah sekali. Nah, kejadian ini terjadi kemudian itu karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perawatan ortodonti itu sendiri ya dok. Karena masih banyak sekali masyarakat awam yang belum mengetahui nih dok tentang perawatan ortodonti. Padahal perawatan ortodonti ini sangat penting karena menyangkut kualitas kehidupan seseorang baik secara fisik maupun secara mental. Oleh karena itu nanti akan lebih dijelaskan secara detail bersama Dr. Else nantinya. Baik Dr. Else, kita ngobrol santai aja hari ini ya dok. Gimana nih dok kegiatannya, aktivitasnya belakangan ini? Baik, saya sehari-hari adalah berpraktek di Rumah Sakit Siti Fatimah di klinik gigi. Ya, kita punya klinik gigi di lantai 2. Di aktivitas belakangan ini ya di poliklinik ya dok? Ya, poliklinik. Oke, jadi kita langsung aja ngobrol santai dok permasalahannya tentang perawatan ortodonti. Sebelum lebih jauh nih dok, perawatan ortodonti ini. Jadi kita bahas dulu nih dok, apa itu ortodonti sebenarnya itu apa dok? Karena banyak sekali mungkin Sobat Siva yang belum mengetahui apa itu. Ya, oke. Dari kata ortodonti, yaitu dia secara terminologi ada dua kata, yaitu ortos dan donsia. Ya, itu dari bahasa Latin. Ortos itu artinya meluruskan dan donsia itu adalah gigi gitu. Artinya meluruskan gigi. Kalau orang di awam biasanya taunya braces atau kawat gigi. Tapi artinya tidak hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas meluruskan gigi dengan kawat gigi gitu. Jadi ortodonti itu adalah salah satu cabang ilmu spesialisasi di bidang kedokteran gigi yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan baik itu abnormal ataupun disharmoni itu dari gigi geligi, dari tulang rahang, dari tulang kepala gitu, beserta cakupannya yang lebih luas yaitu dalam penegakan diagnosis, terus pencegahan dan perawatan ortodonti gitu. Jadi
maknanya luas dan kompleks. Oke, jadi ortodonti itu bukan hanya tentang kaut gigi aja ya dok, Iya, ternyata sangat luas iya. sampai ke apa namanya ini Hubungan gigi, rahang. Nah kemudian untuk perawatan ortodonti itu sendiri dok, tujuannya itu apa dok? Secara luasnya? Ya, tadi kan ada ya kita bilang tidak hanya kaut gigi tadi, ya kan? Jadi perawatan ortodonti itu dilakukan adalah untuk koreksi posisi gigi geligi terhadap tentunya tadi lengkung gigi atau rahang, ya kan? Jadi itu dapat disebabkan karena adanya maloklusi, contohnya seperti gigi berjejal, misalnya gigi tonggos gitu, atau gigi camah, cakil gitu, ya kan? Dan tentunya dengan mengkoreksi kelainan-kelainan tersebut, kita akan mendapatkan atau kita memperbaiki sistem fungsi, misalnya sistem fungsi pengunyahan, penelanan, terus bicara, kemudian tentunya ke estetika. Ya, karena dari estetika ini itu bila seseorang tidak nyaman dengan estetika dia sendiri, itu akan berakibat terganggunya pertumbuhan psikososial, di mana pasien atau seseorang itu akan merasa malu atau rendah diri untuk bergaul di lingkungannya. Oke, jadi itu tadi tujuan dari ortodonti itu. Iya. Ternyata sangat luas ya dok, Iya. bukan hanya udah dijelasin di awal, bukan hanya fisik juga mental ya dok. Oke, ternyata ilmu ortodonti ini maupun tujuannya ini bukan hanya untuk meluruskan gigi aja, bukan hanya merapikan gigi, tapi juga untuk memperbaiki secara estetika, Fungsi. kemudian fungsi dan mental. Dan gigi Iya. ini juga ternyata dok bukan hanya untuk estetika aja, banyak fungsi di mulut ini dok ya yang Iya. berpengaruh untuk kehidupan kita. Kualitas hidup. Iya, kualitas hidup Iya. kita. Nah, jadi dok, kapan nih kita membutuhkan perawatan ortodonti itu sendiri? Jadi kan mungkin masyarakat, Sobat Siva yang ada di rumah ini menganggap permasalahan maloklusi dan segala macam itu mungkin biasa, nanti juga berubah. Mungkin Biasanya misal gitu. tidak sadar. Nah, tidak sadar. Itu kapan sih dok kita menyadari nih? Ya, tentunya jadi perawatan ortodonti itu biasanya pasien sadar saat butuh, ya kan? Mau itu butuh dari tes sekolah, Iya, ya benar, kan? benar. Atau mungkin udah terjadi gangguan, maksudnya ya bisa gangguan pada pengucapan, Iya. bicara gitu, atau gangguan pada saat melakukan pengunyahan, suka tergigit bibirnya atau pipinya gitu, atau karena banyaknya karies atau penyakit jaringan gigi yang lainnya. Karena misalnya untuk gigi berjejal itu sangat sulit untuk dilakukan pembersihannya ya, apalagi dilakukan cuman hanya sekedar menyikat gigi di rumah saja. Jadi setelah dilakukan kontrol ke dokter gigi, didapatlah misalnya permasalahan seperti maloklusi. Kemudian kapan yang tepat untuk datang ke atau dilakukan perawatan ortodonti? Sebenarnya dari kanak-kanak sampai dewasa sudah bisa untuk datang ke ortodonti untuk dilakukan konsultasi terlebih dahulu. Memang tidak semua kasus ya, terutama anak-anak dilakukan langsung perawatan gitu ya. Terkadang kalau memang sudah terdeteksi kelainan itu sejak dini, oke, kita lakukan perawatan sesuai dengan indikasi gitu. Ya. Tapi kalau belum dan masih aman gitu, ya mungkin kita pending dulu perawatannya. Oke, jadi kita membutuhkan itu sebenarnya dari kecil juga udah bisa dicek gitu ya dok? Ya, jadi kalau menurut American Association of Orthodontics itu waktu yang tepat untuk datang berkonsultasi ke ortodontis, orangnya ortodontis ya, itu pada usia 7 sampai 8 tahun ya, atau saat periode gigi bercampur. Dari peralihan dari susu ke gigi. Ya. Oke. Jadi itu dari kecil ya dok sebenarnya, untuk pencegahan juga sebenarnya dok ya berarti? Ya, jadi banyak. Jadi perawatan ortodonti itu tidak hanya memperbaiki, tapi pencegahan juga termasuk salah satu tahapan dalam perawatan ortodonti. Daripada nanti ada permasalahan gigi yang lanjut. lebih rumit, Iya. yang lebih kompleks. Jadi Sobat Siva bukan hanya untuk tes Iya. sekolah, misalnya bukan hanya ketika kita sakit saja ya dok, tetapi Iya. perawatan ortodonti itu bisa untuk pencegahan juga untuk permasalahan gigi dan mulut selanjutnya. Iya. Nah kemudian nih dok, apa nih dok tanda atau gejala permasalahan ortodonti atau maloklusi itu sendiri?
Tadi tanda-tanda atau gejala maloklusi salah satunya adalah tadi yang saya bilang karies gigi. Iya. Ya, tanda-tandanya karena susah dibersihinnya. Ya, atau radang gusi. Ya, itu juga karena susah dibersihinnya. Salah satu, dan udah ada misalnya udah ada kelainan pada sendi rahang gitu, atau sudah terlihat secara klinis apa tuh mukanya miring atau gigitannya miring gitu. Jadi tandanya bisa kita lihat dari sana. Mungkin tanda-tanda ini udah juga bisa dirasain oleh sendiri, kemudian bisa Iya. dikonsultasikan. Iya. Terutama tadi tanda-tanda yang saya bilang tadi, malu apa Iya, psikososial tadi, iya kan? benar-benar tuh. Biasanya tuh mungkin anak-anak yang remaja yang mungkin sudah menyadari dirinya, ya kan? Iya, Maksudnya ada apa? fase sadarnya Iya. untuk penampilan. Benar. Jadi minta ke orang tuanya coba mau dilakukan perawatan ortodonti untuk merapikan gigi dan gigitan yang tidak harmonis. Ya. Kemudian nih dok, perawatan di ortodonti itu sendiri ada apa aja sebenarnya tindakan atau perawatannya? Tindakannya itu, jadi kita tuh ada tahapannya perawatan itu. Jadi yang pertama itu adalah tahapan pencegahan, yaitu Iya. preventif ortodonti. Jadi tahapan pencegahan itu namanya preventif pencegahan, ya kan? Jadi kita lakukan pada usia kanak itu, yaitu sekitar usia 5 sampai 10 tahun biasanya. Jadi biasanya itu kelainan itu hanya pada gigi gerigi saja, tidak ada keterlibatan dari kelainan tulang gitu. Jadi misalnya kita pakai alat lepasan, atau misalnya kelainan giginya misalnya, atau prematur loss itu hilang gigi susu secara dini, jadi belum waktunya dicabut atau hilang gigi susu itu udah dicabut, udah harus cabut, mungkin karena karies atau karena kelainan penyakit gusi yang lain gitu. Nah, jadi kita cabut dini gitu. Nah, untuk mempertahankan ruangan tersebut agar tidak hilang untuk pertumbuhan gigi penggantinya, ya, karena adanya pergerakan dari gigi sebelahnya. Jadi kita berikan perawatan dengan menggunakan alat space maintainer. Jadi namanya untuk mempertahankan ruangan tersebut gitu. Itu adalah salah satu tindakan preventif ortodonti. Perawatan selanjutnya adalah perawatan interseptif ortodontik. Perawatan ini adalah untuk kasus di mana memang sudah ada kelainan dari gigi gerigi juga, posisi gigi gerigi, tapi sudah melibatkan tulang gitu ya. Biasanya ini pasien datang dengan usia sekitar 67 atau 12-13 tahun gitu, interseptif ya. Ini bisa jadi kelainan tulang itu kita bisa rawat dengan alat myofunctional biasanya. Jadi tujuannya perawatan interseptif ini adalah untuk bukan menghambat pertumbuhan tulang ya, tapi mengarahkan pertumbuhan tulang yang abnormal. Misalnya tadi yang kongkos gitu, misalnya sudah terdeteksi nih, oke, kelainan tulang pertumbuhan tulang rahang atasnya itu berlebih atau kurang tumbuhnya rahang bawah, itu kan jadi bisa tongkos gitu. Nah, dengan alat myofunctional ini dia bisa berupa lepasan atau cekat. Alat myofunctional ini itu dia bisa mengarahkan misalnya rahang bawah yang kurang pertumbuhannya itu bisa diarahkan ke arah yang tempat yang sebenarnya yang sesuai, dan yang atas juga bisa diarahkan gitu pertumbuhannya gitu. Yang camuk pun juga seperti itu gitu. Misalnya yang mana yang berlebihan, yang bawah ataukah yang atas yang kurang tumbuhnya gitu. Dengan myofunctional bisa mengkoreksi gitu. Nah, kemudian biasanya interseptif ortodontik ini kita sebut fase 1 perawatan. Nah, jadi itu hanya mengarahkan pertumbuhan tulangnya saja, kelainan tulang saja. Jadi biasanya kita lanjut ke fase 2, yaitu tahapannya ketiga, yaitu komprehensif ortodontik. Jadi udah perawatannya udah kompleks dan luas gitu
ya kan? Jadi di sini kelainan gigi dan tulangnya sudah kompleks, sudah lebih rumit gitu. Nah ini bisa menggunakan yang tadi yang saya bilang behel-behel kalau orang itu ya gitu, dan kombinasi dengan alat myofungsional juga bisa gitu. Jadi itu biasanya usia dari remaja sampai dewasa biasanya gitu. Tapi itu tergantung indikasi sih sebenarnya. Gitu. Jadi itu tahapan-tahapan dari perawatan ortodontis itu sendiri. Ya. Nah kemudian nih dok, sebelum melakukan perawatan itu atau tindakan itu, apa aja yang perlu kita siapin sebenarnya? Ya. Selain tadi persiapan mental ya, karena perawatan ini bukan perawatan dalam waktu yang sebentar, benar, gitu. Dong. Perlu waktu untuk mendapatkan hasil, untuk mencapai hasil yang terbaik gitu, ya kan, untuk sembuh ya maloklusinya. Jadi tahapan-tahapannya datang konsultasi ke ortodontis, ya, kemudian sampaikan keluhannya, apa yang diinginkan oleh pasien. Dari perawatan ortodonti, kenapa ingin dirawat ortodonti, ya kan? Kemudian setelah kita dokter melakukan anamnesis kepada pasien, kita lakukan pemeriksaan klinisnya, ya kan? Baik itu ekstraoral maupun intraoral. Ekstraoral misalnya wajahnya, ya kan? Ataupun juga fungsionalnya, misalnya sendinya, sendi rahang gitu. Kalau dari tadi wajah tadi, mungkin kita ngelihat apakah ada asimetri dari dagu dan sepertiga muka bawah gitu. Kalau intraoral kita lihat apakah ada midline shifting dari gigi, terus lengkung giginya gitu, dari gigi geliginya yang berjejal, atau kelainan pada gigitannya, misalnya gigitannya punya masalah pada open bite, gigitan terbuka atau gigitan dalam, ataukah yang tadi tonggos, apakah cakil gitu atau camah gitu. Nah kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah kita harus dengan menggunakan alat penunjang ronsen. Minimal yang kita pakai itu adalah 2 ronsen, yaitu cefalometri dan panoramik. Cefalometri itu kita mau melihat hubungan rahang atas terhadap tulang kepala gitu misalnya gitu ya, tulang rahang bawah juga seperti itu gitu. Terus hubungan gigi terhadap tulang kepala, hubungan antar gigi atas dan bawah, kemudian profil tulangnya gitu, sampai ke arah pertumbuhan wajahnya gitu. Jadi itu untuk menentukan rencana perawatan ortodonti nanti gitu. Kemudian ronsen kedua yang diperlukan adalah ronsen panoramik. Sebenarnya ronsen lateral ya, panoramik itu untuk melihat kondisi gigi geligi dan tulangnya. Di situ juga bisa dilihat ada karies gitu, ya kan, atau ada gigi yang impaksi atau yang terbenam gitu. Nah kalau misalnya pasien itu terlihat apakah ada asimetris wajah, misalnya gigitan miring, mungkin kita bisa tambah dengan ronsen lateral PA itu. Jadi itu bisa melihat keadaan ketidakseimbangan itu dari mana gitu, ya kan. Kemudian bisa juga saat ini ada juga ronsen 3 dimensi bila diperlukan untuk misalnya kasus-kasus untuk gigi yang terbenam gitu. Apakah berpotensi atau bisa untuk dilakukan penarikan alat yang gigi yang terbenam tersebut dengan alat ortodonti gitu. Jadi itu dari ronsen, ya kan. Kemudian alat untuk penegakan diagnosis yang lainnya adalah dari studi model pencetakan gigi. Di situ juga kita bisa menentukan misalnya berapa kebutuhan ruangan yang diperlukan, misalnya apakah perawatan ini perlu pencabutan atau tidak gitu, ya kan. Nah selanjutnya foto ekstraoral wajah sama intraoral. Intraoral itu ya gigi geligi gitu. Jadi banyak persiapan untuk melakukan perawatan ortodonti itu sendiri ya dok. Iya. Dari mental, kemudian banyak sekali mungkin masyarakat termasuk saya sendiri ya dok, kalau dokter gigi tuh bawaannya aduh nantilah ya, takut gitu, karena mikro makanya sudahlah masih bisa nah iya dok.
Tapi pas sakit gitu kan dok, ya baru ingat sama dokter gigi ya. Kalau enggak tuh kan nantilah merasanya masih bisa lah ditahan Iya, gitu, dok. Itu juga mental, persiapan mental kita juga untuk datang untuk perawatan itu juga Ya, diperlukan. untuk ya mendapatkan perawatan ortodonti. Iya, kemudian ada juga persiapan dari dokter dan segala macam. Ternyata tidak Iya. sesimpel itu. Sesimpel itu. Ternyata Iya. banyak sekali persiapannya. Dok. Iya, selain mempertimbangkan ya tadi saya bilang waktu, dari segi waktu, dari segi biaya. Benar. Nah, untuk tadi kan dokter udah sempat bahas perawatannya itu kan tidak sebentar. Nah, Ya. jadi berapa nih dok? Berapa lama? Jadi Idealnya. gini, itu sebenarnya relatif ya, berapa lamanya tergantung banyak faktor sebenarnya. Dari kasusnya, ya kan, dari usia pasien, ya kan, gitu, dari kooperatif dari pasien Iya. tersebut, gitu, rajin kontrol apa enggak, gitu, atau rajin kontrol tapi ini alatnya bermasalah terus, gitu, ya kan, terus rajin apa mempertahankan kebersihan gigi dan mulut kah, itu sangat mempengaruhi pada piranti yang dipakai, gitu, ya kan, untuk pertahanan dari apa tuh alat tersebut, gitu. Nah, jadi yang saya bilang tadi, lama perawatan itu adalah relatif, tadi tergantung banyak faktor, tapi on average itu adalah 2,5 hingga 3,5 tahun. Bisa lebih cepat dari itu, ya tergantung lagi kasus tadi, ya kan. Adakah pencabutan atau tidak pencabutan tadi, ya kan. Kemudian bisa lebih lama dari itu, tidak kooperatif, gitu, ya kan. Pasiennya hilang, udah perawatan setahun, terus kemudian tahun depan hilang, gitu. Apalagi pada saat masa pandemi ya, hilang 3 tahun. Gitu datang lagi berikutnya sudah 5 tahun total perawatannya, ya kan. Jadi tergantung ya, tapi sama case-nya, rata-rata seperti itu. Oke, tergantung Ya. case-nya, masalahnya, Ya. terus kemudian kedisiplinan dari pasiennya itu sendiri ya dok. Iya. Oke, kemudian dok, nah tadi kan udah melakukan perawatan sekian lama, itu mungkin ada resiko-resiko yang terjadi kan dok? Nah, apa aja nih dok resiko yang bisa terjadi? Ya, dari perawatan? seperti yang sudah kita bahas tadi, resiko-resiko dari perawatan ortodonti. Perawatan ortodonti tidak sebentar ya, ya kan? Jadi kalau pasien tidak benar melakukan perawatan ortodonti tersebut, ya kan, tidak rajin membersihkan, gitu, ya pasien tentunya ada karies, ya kan, terus ada penyakit gusi, gitu, sampai apabila tindakan perawatan itu tidak tepat, bisa juga berakibat pendeknya akar, gitu, atau kerusakan dari tulang. Makanya perawatan itu memang harus dilakukan dengan tepat, gitu. Dengan baik ya dok? Iya, Karena berisiko sekali. ya, Apalagi ada resikonya. ada resiko. Iya, jadi tidak hanya sekedar pasang gigi, Iya, benar. tidak hanya sekedar buat gaya-gayaan, gitu, ya kan. Walaupun yang menyangkut estetika, cuman bukan untuk itu fungsinya. Fungsi memang akhirnya Iya, pada pada itu, gitu, tapi ada kita lebih ke apa namanya, fungsi memperbaiki sistem fungsi tadi yang untuk menjaga kualitas hidup, yaitu penyahan, bicara, psikososial, gitu. Oke, jadi penggunaan behel itu sebenarnya outputnya ya dok, dari sekian banyak tahapan-tahapan tadi ialah dibantu dengan behel gitu ya dok. Ya, Selain behel itu ada behel apa lagi dok? bukan. Ya itu tadi, behel itu istilah kita aja, tapi mungkin pasien mikirnya behel itu yang biasa Iya. ditempel-tempel, itu yang kelihatan yang warna-warni, gitu ya. Dia banyak gitu yang tadi yang saya bilang alat-alatnya, alat alatnya. ortodonti yang tadi ada dari 3 tahapan itu tuh semua tuh adalah piranti ortodonti, gitu, alat-alat ortodonti, gitu. Jadi kalau alat-alatnya banyak jenisnya, tapi ya intinya ortodonti itu tidak hanya sekedar alat, Iya, gitu. harus dipantau juga kan dok, banyak resiko yang bisa terjadi tadi. Iya, terus dari pergerakan gigi, gitu, bagaimana kita cara mengatasi pergerakan gigi yang tidak diinginkan, gitu. Nah mungkin ini dok, banyak masyarakat awam termasuk saya sendiri ya dok ya, masih banyak yang belum mengetahui nih dok, apa sih perbedaan dokter gigi umum nih dok sama dokter spesialis orto. Kadang tuh kan kita nih punya masalah gigi nih dok, masyarakat awam kan itu langsung datang ke perawat gigi, mungkin bisa dok ya, datang ke dokter Tukang gigi gigi. umum, tukang gigi, dok lebih iya. banyak lagi. Nah itu Jangan gimana ya. dok? Gimana nih perbedaannya itu dok? Ya, tadi udah kita bahas ya, ortodonti itu adalah spesialisasi
di bidang kedokteran gigi. Untuk tahap kespesialisasi itu kita harus menempuh pendidikan dulu nih, menjadi dokter gigi, seorang dokter gigi. Biasanya itu kurang lebih 6 tahun, di mana 4 tahun, kurang lebih sekitar 4 tahun itu untuk preklinik dan 2 tahun itu untuk kliniknya gitu. Baru kita mendapatkan gelar dokter gigi. Nah, untuk ortodonti itu sendiri pada saat jenjang dokter gigi itu kita melakukan perawatan hanya pada kasus yang sangat ringan gitu, dan itu juga menggunakan alat lepasan saja gitu. Nah, sedangkan kalau untuk menjadi ortodontis gitu, itu harus mendapatkan pendidikan lagi tambahan, itu adalah 3-4 tahun di universitas yang diakui. Di situ jadi permasalahan maloklusi, permasalahan lengkung gigi atau rahang yang lebih kompleks dipelajari gitu. Yang saya bilang tadi, dari penegakan diagnosis, terus dari pencegahan dan dari perawatan ortodonti gitu ya. Jadi itu bisa menggunakan alat lepasan maupun alat cekat ya. Jadi alat cekat itu ya itulah orang-orang taunya mau behal yang pakai karet atau yang tidak pakai karet, sublugating namanya gitu. Bedanya dari dokter gigi umum sama dokter spesialis ortodonti. Iya. Nah, kalau misalnya nih dok, alurnya dari masyarakat misalnya ada kelainan atau gangguan udah ngerasa nih dok, itu kita perlu ke dokter gigi umum dulu baru ke spesialis orto atau bisa langsung? Tergantung pasien ya. Jadi kalau misalnya ada pasien, misalnya ya dia tahu maksudnya kelainan itu misalnya udah sedikit ya maksudnya gitu, atau giginya berjejal, biasanya langsung ke ortodontis biasanya untuk datang gitu. Tapi ada mungkin yang biasa konsultasi dulu ke dokter gigi karena dia nggak tahu ya kan. Nah, biasanya dokter gigi itu akan merefer ke ortodontis untuk memperbaiki permasalahan maloklusi, kelainan atau penyimpangan pertumbuhan rahang gitu. Jadi bisa semua sebenarnya dok, dari dokter gigi umum nanti dirujuk bisa gitu? Iya, jadi kalau kelainan itu yang tadi saya bilang sudah sangat kompleks, itu sebaiknya di-refer ke ortodontis. Kalaupun bisa langsung nggak apa-apa berarti dok ya? Iya, kita tahu. biasanya memang udah biasa ke dokter gitu ke ortodontis. Biasanya pasien sekarang udah banyak bisa, jadi kita udah banyak tahu maksudnya ya kan. Kesalahan apa dari Google gitu. Oke, kemudian nih dok, ini mungkin banyak sekali pertanyaan di masyarakat awam nih dok. Nah, perawatan orto ini sendiri dok, katanya itu mahal dan kemudian menyakitkan juga. Itu gimana dari dokter ini menanggapi itu? Dari hal yang menyakitkan dulu ya gitu. Tentunya setiap perawatan itu pasti ya ada mungkin awal-awal mungkin ada rasa tidak nyaman dulu ya, tidak nyaman ya kan, namanya juga perlu adaptasi. Alat yang baru dipasang, kemudian jaringan gigi kan juga perlu adaptasi dulu, yaitu di situ ada saraf, ada apa, jadi pasti dia menimbulkan reaksi, yaitu tidak nyaman. Tapi kan tidak nyaman itu tidak selamanya ya. Rata-rata biasanya pada saat awal pemasangan kawat mungkin ada tidak nyaman 3 hari sampai 1 minggu. Mungkin ada juga perlu adaptasi sampai sebulan gitu. Itu tergantung pasien sebenarnya, bagaimana dia ambang rasanya itu gitu. Ada juga yang anak-anak biasa aja tuh, dia makan seperti biasa dong gitu ya kan gitu. Tergantung. Yang penting rajin dibersihin ya kan, dirawat gitu. Jadi tidak nambah-nambahin masalah, mesti sudah tidak nyaman terus karena tidak rajin dibersihin jadi ada infeksi gitu ya kan, masuk sisa makanan ke dalam gusi gitu. Jadi akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman, lebih rasa tidak nyaman lagi gitu ya kan. Nah, kemudian
apa tadi itu mahal ya dari segi biaya. Itu juga relatif sih sebenarnya. Perawatan ortodonti ini kan saya bilang tadi bukan untuk gaya-gayaan ya, bukan untuk fashion, bukan untuk menentukan status sosial seseorang gitu ya kan, tapi lebih dari kebutuhan, ya kan. Jadi ya makanya masalah biaya tadi ya relatif sih ya, gitu tergantung tergantung kebutuhan gitu. Tapi yang perlu diingat, jangan tergiur dengan iming-iming biaya perawatan ortodonti minim, ya kan, apalagi endorse. Apalagi endorse gitu. Jadi ya bijaksanalah dalam memilih apa kalau mau dilakukan perawatan ortodonti. Ini kan banyak sekali kan masyarakat ya dok ya masih mengenyampingkan sebenarnya masalah gigi ya dok. Rata-rata kan mungkin yang di dalam yang kulit gitu kan. Kalau gigi itu masih banyak yang nanti aja dulu, baru sakit, baru ada gejala, baru ya dok. Kemudian masalah yang menyakitkan, memang sebenarnya agak benda asing yang masuk ya mungkin memang nggak nyaman sebenarnya, tapi lama-lama kan dok menyesuaikan. Iya, lama-lama menyesuaikan. Kemudian masalah mahal atau murahnya perawatan tergantung kebutuhan. Iya, kebutuhan. Kalau butuh kayaknya bisa dikondisikan untuk ya, kesehatan, untuk kesehatan tadi ya kan. Benar. Oke. Baik dok, terima kasih ya dok untuk penjelasannya. Nah, mungkin ada nggak sih dok pesan atau himbauan kepada sobat Sifa yang ada di rumah terkait perawatan ortodonti ini? Oke, sobat Sifa, jadi kalau saran dari saya untuk sobat Sifa yang sudah melakukan perawatan ortodonti maupun yang berencana untuk melakukan perawatan ortodonti, jadi kalau sudah dilakukan perawatan ortodonti itu ya lakukan apa instruksi dari ortodontisnya, seperti rajin membersihkan giginya serta kawat giginya, kemudian datang kontrol secara berkala, biasanya itu 3 minggu sampai 1 bulan gitu ya kan. Kemudian kalau untuk sobat Sifa yang berencana untuk melakukan perawatan ortodonti itu memang perlu mempertimbangkan, dimana yang saya bilang tadi waktunya tidak sebentar, dan memang ada kesiapan baik secara mental, kesiapan waktu, dan mungkin tadi dari segi biaya perawatan gitu. Tapi yang saya harapkan bahwa sahabat Sifa sudah lebih bijaksana ya untuk memilih perawatan ortodonti ini gitu. Jadi jangan hanya tadi sekedar tergiur dengan ada promosi biaya perawatan ortodonti yang murah ya kan, ataukah dapat endorse gitu, karena ini adalah aset kita gitu ya kan. Inilah yang menunjang kita untuk fungsi baik itu bicara gitu, pengunyahan, maupun untuk kesehatan sosial kita yang menyangkut dari estetika gitu. Itu saja. Oke, terima kasih dok pesannya untuk sobat Sifa yang ada di rumah. Baik sobat Sifa, itu tadi obrolan singkat kita bersama Dr. Gigi Else yang sangat informatif dan edukatif tentunya. Kemudian sobat Sifa, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan itu selalu mengutamakan kesehatan Anda, terutama masyarakat Sumatera Selatan, dengan menyediakan pelayanan yang terbaik, kemudian SDM juga yang terbaik tentunya. Nah, salah satunya itu pelayanan di KSM Gigi dan Mulut ya dok. Nah, jadi apabila sobat Sifa mengalami gangguan gigi dan mulut, jangan ragu untuk mendatangi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, karena di sini nantinya akan dilayani bersama dokter-dokter yang berkompeten. Contohnya ada dokter spesialis ortodonti, ada dokter Else di sini. Jadi jangan ragu untuk mendatangi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih untuk narasumber kita, Dokter Gigi Else, yang sudah menyediakan waktunya hari ini menyapa sobat Sifa, memberikan edukasi yang sangat informatif sekali untuk sobat Sifa yang ada di rumah. Kemudian terima kasih sobat Sifa telah selalu menyaksikan program Health Journal Tour edisi ini dan edisi selanjutnya. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube kami di YouTube RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada perbuatan dan perkataan yang salah. Saya Rizky Amalia pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. We protect.